Hai, semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Coba perhatikan gambar hewan berikut ini. Ada gambar ayam, sapi, kambing, harimau, buaya, dan burung. Keenam hewan tersebut berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melahirkan dan juga ada yang bertelur. Untuk lebih jelasnya, pada video kali ini akan dibahas 3 cara hewan berkembang biak. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar, yang kedua melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Pembahasan yang pertama adalah bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Hewan yang bertelur adalah hewan betina dan dinamakan induk. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Di dalam telur terdapat embrio. Embrio memperoleh cadangan makanan. Telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Pada layar, kalian dapat melihat gambar contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ada ayam, katak, burung, buaya, dan ikan. Coba kalian amati hewan-hewan yang ada pada layar tersebut. Setelah kalian amati, menurut kalian apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ada yang tahu? Betul, ciri-ciri hewan bertelur atau ovipar adalah yang pertama, tentu akan mengerami telurnya. Kedua, tidak memiliki daun telinga. Coba kalian lihat ayam atau katak di gambar. Apakah mereka memiliki daun telinga? Tidak ada ya. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang keempat, karena tidak memiliki kelenjar susu, tentu mereka tidak menyusui anaknya. Itulah ciri-ciri hewan ovipar. Selain itu, apakah kalian tahu hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar? Untuk mengetahuinya, kita bagi hewan ovipar menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok unggas, yang kedua kelompok ikan, yang ketiga kelompok reptil, dan terakhir kelompok amfibi. Kelompok unggas itu misalnya ayam, itik, angsa, dan burung. Setelah induk bertelur, kemudian induk tersebut mengerami telurnya, dan setelah dierami beberapa waktu, telur akan menetas menjadi anak. Kelompok ikan, misalnya ikan emas, ikan lele, dan ikan nila. Induk ikan mengeluarkan telurnya dalam jumlah yang banyak. Kemudian telur yang telah dibuahi akan menetas menjadi anak ikan. Yang ketiga, kelompok reptil. Misalnya ular, cecak, kadal, tokek, bunglon, biawak, dan kura-kura. Ada reptil yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Cara berkembang biak reptil didahului dengan proses perkawinan antara induk betina dan induk jantan. Selanjutnya, induk betina itu akan bertelur. Setelah beberapa hari kemudian, telur akan menetas dan menjadi anak reptil yang kecil. Dan terakhir adalah kelompok amfibi. Misalnya katak dan kodok. Katak atau kodok melewati proses metamorfosis dalam siklus hidupnya. Amfibi bereproduksi dengan fertilisasi eksternal. Katak betina melepaskan telur di dalam air dan katak jantan melepaskan sperma di dalam air untuk membuahi sel telur tersebut. Itulah sedikit penjelasan mengenai
kelompok hewan ovipar. Silahkan kalian catat agar kalian dapat memahami apa saja yang sudah dijelaskan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan disebut vivipar. Hewan akan mengalami masa kehamilan. Kehamilan terjadi karena adanya proses pembuahan sel telur betina oleh jantan di dalam tubuh induk betina. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu yang sejenis. Perhatikan contoh gambar hewan-hewan yang melahirkan atau vivipar. Kalian di sana bisa melihat gorila, sapi, kanguru, dan lumba-lumba. Coba kalian perhatikan keempat gambar tersebut. Lalu, apakah kalian bisa menentukan ciri-ciri hewan yang melahirkan atau vivipar? Inilah ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga, tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut. Dan yang terakhir, pada umumnya mereka menyusui. Walaupun ada beberapa hewan melahirkan atau vivipar yang tidak menyusui. Sekilas informasi mengenai kanguru. Kanguru merupakan mamalia berkantung atau marsupial. Bayinya akan lahir prematur. Selanjutnya, bayi tersebut akan merangkak menuju kantung induknya untuk selanjutnya menyusui dan berkembang di sana. Kanguru hamil selama kurang lebih 33 hari. Dan di dalam kantung, bayi kanguru butuh setidaknya 190 hari untuk keluar dari kantung induknya. Kantung kanguru ini dapat dipakai untuk membesarkan 3 bayi sekaligus. Itulah beberapa informasi mengenai hewan yang melahirkan atau vivipar. Silahkan kalian catat informasi pentingnya. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai hewan yang bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara penggabungan antara bertelur atau ovipar dan beranak atau vivipar. Hewan ovovivipar menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Lalu sang induk akan mengeluarkan atau melahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Untuk contoh hewan ovovivipar yaitu bunglon, kuda laut, ikan pari, hiu, ular, dan juga kadal. Ini saja informasi mengenai hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Apakah kalian pernah melihat hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan? Apabila pernah, silakan kalian boleh tulis di kolom komentar. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami isi dari materi yang sudah diajarkan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian dapat langsung menghubungi saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.